Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kelompok Tiga mempresentasikan tentang bioteknologi peternakan dan pertanian. Saya Alu Zara sebagai moderator sekaligus pembahasan satu. Saya Seta Madani sebagai pembahasan kedua. Saya Flora sebagai pembahasan kedua. Saya Priscilla sebagai pembahasan ketiga. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi disusun dengan dapat dilakukan dengan cara menambah gen sesuatu organisme yang diambil dari organisme lain, atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanam yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat rekayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Dan ini adalah gambar herbisida dan insektisida. Penjelasan selanjutnya akan diwakilkan oleh Septia Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengkonsumsi. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama golden rice. Dan ini adalah gambarnya. Yang ini beras normal berwarna putih dan yang ini golden rice berwarna kuning. Bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya, meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin yang kemudian disuntikkan pada sapi perah, atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 83% Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Hilda Flora. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Septia Ramadhani. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen
gen pengode enzim yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Inilah gambar yang A adalah sapi biasa dan yang B adalah sapi transgenik. Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada. Baik, saya akan bertanya perwakilan kelompok 3. Saya akan menanyakan tentang apa yang dinamakan bioteknologi pertanian. Baik, saya perwakilan di kelompok 2 akan bertanya tentang apa yang dinamakan bioteknologi peternakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iliana Safina. Bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika peternakan